Sobat Goes, jalanan turunan memang medan yang pasti akan kita lalui suatu saat kita bersepeda. Namun setiap bersepeda, merespon kondisi medan turunan dengan berbeda-beda, apalagi jika kondisi turunannya cukup tajam. Jika Sobat Goes tidak berhati-hati, melewati medan turunan ini tentu akan jadi bahaya, karena bisa saja Sobat Goes tergelincir atau terjatuh. Untuk menghadapi medan seperti ini, kami akan menginformasikan tips atau trik untuk melewati medan turunan ini dengan aman. Simak tipsnya berikut ini. Pertama, santai, rileks, dan tenang. Ini adalah saran paling penting dan paling manjur. Pikiran yang panik atau tidak fokus ditambah badan yang kaku akan mengacaukan segalanya. Jika perlu, berhenti sejenak di puncak jalan, tarik nafas untuk menenangkan badan dan pikiran. Bahu yang kaku dan tegang, mengerem pada saat di tikungan adalah dua kesalahan yang paling umum dan paling sering dilakukan pesepeda di jalan menurun. Posisi tangan yang lurus terhadap stang sepeda akan membuat setiap getaran atau guncangan dari jalan ditransfer ke stang. Lemaskan bahu sedikit dan tekuk lengan sedikit untuk menyerap dan menahan getaran agar tidak sampai ke stang sepeda. Dan kita akan mendapatkan kontrol yang lebih baik. Bernapas lebih pelan dan dalam untuk memaksimalkan oksigen yang masuk ke dalam otak dan otot. Cara sederhana untuk melatih ketenangan adalah berlatih di jalan turunan yang sudah familiar atau sering kita lewati. Mulai dengan kayuhan yang pelan, lalu tingkatkan pada kecepatan yang masih terasa aman dan nyaman di jalan turunan tersebut dan menikung. Ketika kita sudah menguasai turunan ini, kita bisa mencoba melakukan hal yang sama pada jalan lain. Dan selalu ingat untuk santai, rileks, dan tenang. Kedua, posisi tubuh. Posisi yang merunduk pada saat turunan mempunyai dua keuntungan. Yang pertama, tentu saja meningkatkan aerodinamika, mengurangi hambatan angin yang menerpa muka, dan meningkatkan kecepatan pada saat menurun. Itulah kenapa banyak pesepeda yang merunduk atau membuat badan sekecil mungkin untuk mengurangi hambatan udara. Yang kedua adalah dengan membuat posisi badan yang rendah, membuat titik berat pada sepeda lebih rendah, menghasilkan support yang lebih kuat dan lebar. Seperti menikung, perbedaan pada sepeda yang tinggi dengan sepeda yang rendah. Sepeda yang rendah terasa lebih aman karena lebih terasa menempel ke jalan. Cari posisi yang aman dan untuk mengontrol stang sepeda, pastikan juga satu atau dua jari masih ada di tuas rem untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Ketiga, lihat jalan di depan. Menunduk bukan berarti tidak melihat ke jalan. Kita harus selalu memposisikan tubuh di mana kita masih bisa melihat ke arah jalan, di mana kita akan keluar dari tikungan atau paling tidak 30 meter di depan sepeda. Sehingga jika ada jalan rusak atau lainnya, kita bisa mengantisipasi dari jarak yang aman. Ketika kita fokus pada jalan, badan secara alami akan bergerak untuk mengikuti arah jalan. Pada saat menikung, jangan lihat ke ujung jalan tetapi ikuti tikungannya. Keempat, posisi kaki di tikungan. Ini adalah skill khusus yang perlu dilatih dan dibiasakan agar menjadi otomatis. Ketika berada di tikungan, posisikan kaki terluar lurus dan gunakan berat badan untuk membantu mengayuh pedal. Jika belok ke kiri, kaki kanan yang lurus. Jika belok ke kanan, kaki kiri yang lurus. Teknik ini akan membantu untuk menjaga keseimbangan pada tikungan yang tajam sekalipun, apalagi dikombinasikan dengan posisi badan yang menunduk, karena pusat massa sepeda akan semakin rendah. Untuk menikung yang tajam dan cepat, posisi sepeda dan badan mungkin bisa menjadi sangat miring. Ketika begini, posisikan crank arm di posisi jam 3 dan jam 9, atau sejajar dengan permukaan jalan, untuk menghindari pedal tersangkut atau terseret ke permukaan jalan. Kelima, duduk atau tidak. Tergantung pada panjang kaki dan tangan pada pesepeda. Untuk pesepeda yang bertubuh mungil lebih baik tetap di tempat duduk. Tetapi untuk pesepeda yang bertubuh tinggi, bisa duduk di top tuk atau mundur dan memposisikan perut di atas sadel. Kekuatan dan kontrol atas sepeda serta penglihatan harus menjadi pertimbangan utama sebelum keluar dari tempat duduk. Keenam,
Turunan bukan waktu untuk beristirahat. Jalan yang menurun bisa menjadi waktu untuk recovery, tetapi tidak menghentikan kayuhan atau beristirahat. Secara biologi, jika otot kaki berhenti bekerja untuk waktu yang cukup lama setelah bekerja keras, maka asam laktat akan masuk ke otot kaki dan kaki akan terasa lebih berat ketika mengayuh kembali. Untuk menghindari ini, tetap kayuh sepeda tanpa harus memaksimalkan tenaga agar tetap menjaga sirkulasi darah dan oksigen pada kaki. 7. Rem sepeda. Ada 2 rem pada sepeda yang bisa kita gunakan untuk mengurangi kecepatan. Gunakan secara seimbang untuk menjaga beban dan performa rem serta rem yang terlalu panas. Jangan hanya menggunakan satu rem saja untuk mengurangi kecepatan pada turunan yang panjang. Seperti yang dikatakan tadi, mengerem di tikungan bukanlah teknik yang paling efektif, tetapi gunakan rem sebelum tikungan. Ukur kira-kira kecepatan yang cocok untuk kemampuan kita pada tikungan di depan kita. Kurangi kecepatan sebelum masuk tikungan. Antar saat tikungan, biarkan sepeda meluncur tanpa mengubah kecepatannya lagi. Menggunakan rem pada saat berbelok bisa berbahaya. Gaya dorong sepeda tidak sejajar dengan arah jalan, yang akan membuat kontrol sepeda berubah dan tidak normal. Ban sepeda lebih mudah untuk slip ataupun ngepot. Cara lain untuk mengurangi kecepatan sepeda tanpa rem adalah mengurangi aerodinamika, yaitu dengan duduk tegak atau berdiri pada pedal. Badan akan seperti parasut yang menahan laju sepeda karena hambatan angin yang lebih besar. Nah sobat gue, sudah paham kan cara untuk melewati jalanan turunan? Tinggal dilatih saja agar tubuh jadi terbiasa menghadapinya. Ceritakan pengalaman unik kamu melewati medan turunan yang tajam agar jadi inspirasi juga bagi para sobat gue lainnya. Terakhir, klik like, share, dan subscribe video ini jika kamu suka. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Like dan share jika kalian suka dengan video ini.